Halo Dek. Iya ini Mas masih beli rokok di warung RT sebelah. Iya maaf ya Dek, Mas jadi jauh belinya. Rokok kesukaan Mas tuh lagi habis soalnya di warung sebelah rumah. Jadi mau nggak mau ya udah Mas jalan jauh dulu. Jangan kangen ya sayang. Mas sebentar doang kok ini Dek. Lagi pula rumah kan aman, ada Yanto yang jagain. Hmm? Jangan bohong. Enggak Mas nggak bohong. Ini Mas juga lagi sambil ngopi. Kedengeran kan? Hmm. Iya ini Mas beli rokok, beli kopi. Nah habis beli rokok sama kopi, ya udah Mas kalian aja cari orang yang berani kirim surat ancaman ke rumah kita. Nah, ya udah kebetulan ternyata dia warga baru di RT sebelah. Ya udah sesuai dugaan Mas. Dia sengaja dikirim sama musuh bubuyutan Mas dulu. Mungkin masih ada dendam atas macamnya. Entahlah, nggak terlalu penting. Nah, kan karena Mas itu suami yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dan juga pemberani, biar hidup kita tentram, terbebas dari yang namanya surat ancaman dan menghapus jejak dari orang-orang itu, ini Mas lagi ngurus orang yang berani bikin surat ancaman ke rumah kita semalam. Ya, betul. Ya kan kemarin ada sendiri yang bilang sama Mas, kalau soal beginian, surat ancaman, geng motor, dan lain sebagainya itu pasti akan terus ada. Biarpun Mas udah pensiun jadi ketua geng motor. Jadi itu emang konsekuensi dari masuk dunia gelap. Sekali udah masuk, biarpun sudah keluar pun akan tetap kena bayang-bayangnya. Ya. Nah, enggak. Gini, gini. Dengerin Mas dulu. Enggak, gini. Ini Mas bukan balik jadi geng motor lagi ya, enggak. Mas bukan balik jadi bikin geng motor lagi atau semacamnya. Enggak. Mas ogah, ngapain juga kan udah komitmen juga sama kamu. Mas ogah balik ke kehidupan kayak gitu. Itu nggak pernah tenang soal hidupnya. Mas sekarang itu bertindak sebagai manusia, makhluk hidup nih, yang sedang main hakim sendiri. Sedang ya udah main hakim aja. Tahu kan kayak misal pas lagi ada maling, terus malingnya ditangkap warga, digebukin. Itu namanya kan main hakim sendiri. Nah, ini juga sama, main hakim sendiri karena kan dia udah ngirim surat ancaman. Mhm. Kalau nggak main hakim sendiri, ya udah lapor ke pihak berwajib. Nah, ya beda dikit doang kok. Lagian di pihak berwajib juga paling diapain, di penjara doang terus macamnya, terus keluar lagi. Udah dia bikin surat ancaman lagi segala macam, udah. Sama lagi tindakannya. Tenang deh, nggak perlu takut ya. Mas udah urusin semuanya dengan baik-baik. Seperti biasa. Tapi kali ini nggak pakai gear motor, nggak pakai rantai, nggak pakai alat-alat tajam, sajam, atau apapun yang membahayakan seorang manusia. Ya, beneran. Ngapain juga aku bohong? Pistol kan di rumah. Iya. Nah, iya pakai tangan kosong aja. Ya laki kan ngandelinnya tangan kosong bukan senjata. Tadi dia sempat main curang sih, main pakai pisau. Ya padahal udah jelas-jelas di awal kita udah ngobrol ya adu jotos aja malah. Ya awal-awal sih masih adu jotos pakai tangan, terus dia malah tiba-tiba ngeluarin pisau osing gitu. Aman kok orangnya. Sehat sih kayaknya ini. Ya sehat nih kayaknya. Masih napas sih ini. Ya singkat cerita orangnya sekarang ya udah terkapar lemas dan oh masih hidup. Dah terkapar lemas dan kehilangan banyak sekali darah. Nyawa maksudnya. Aman aja. Mas hati-hati kok. Dan udah diurus semua sama yang lain. Jadi aman. Lagi pula kenapa ada yang malah nanya soal orangnya dan bukan mas? Kamu gak khawatir sama mas emangnya? Mas nggak nggak dikhawatirin nih sama adek beneran. Mas takut loh diancam-ancam begini. Takutnya nanti pas mas samperin beneran, sesuai sama surat ancamannya katanya mau digebukin, disiksa, terus dikulitin sampai mati, terus
bakal dibakar hidup-hidup setelah dikulitin. Kayaknya nggak juga sih. Tapi emang yakin kamu nggak mikirin Mas? Kamu udah nggak sayang Mas lagi ya sekarang? Bercanda. Mas tahu kok. Ada cuma takut Mas malah nyabut nyawa orang lagi. Enggak kok. Itu nggak nyabut nyawa. Mas nggak bikin dia kehilangan nyawa. Mas cuma bikin dia kapok dan keluar dari dunia gelap ini dengan perjanjian kalau dia masuk lagi, Mas akan cari dia sampai ketemu dan memburu dia sampai ketemu dan tidak akan membiarkan dia atau keluarganya tenang seumur hidup. Ya udah itu aja. Tenang. Mas ingat kok sama janji Mas buat nggak ngebunuh siapapun kalau udah jadi suami kamu. Kan itu syarat dari kamu. Masa iya Mas lupain? Mas kan udah bilang. Mas janji Mas bisa dipegang omongannya. Mas bukan orang yang kayak dulu lagi, yang apa-apa mesti main cabut nyawa orang atau semacamnya. Sesuai dengan janji, Mas keluar dari dunia gelap itu. Oke? Kamu gimana ngurusin pindahannya? Udah mau selesai? Oh, yaudah. Nunggu Mas angkat aja ya yang itu. Oke? Sebentar ya, Mas lagi OTW ke sana. Nanti Mas bantu angkat. Nggak usah minta bantuan Yanto. Ntar takutnya dia keseleo pinggangnya. Kemarin pas mancing aja tuh, dia sampai kesemutan, terus keseleo pas narik ikan lele keluar empang. Ya udahlah, Mas jalan dulu ya ke situ. Nggak boleh main handphone di jalan ini. Ya kan, ada tahu sendiri di sekitaran sini banyak jambret. Ya di RT sebelah emang penjagaannya kurang sih. Yaudah. Oke. Love you. Love you too-nya mana? Love you too-nya mana? Ada Yanto. Terus kenapa emang kalau ada Yanto? Kan di teras mana kedengeran dong? Kamu emang lagi di ruang tamu. Yaudah. Bales aja sayang. Dek. Lagian emang kalau kedengeran Yanto dia bakal ngapain sih? Ya paling jadi iri gara-gara ngeliat ada pasangan suami istri yang lagi sayang-sayangan. Ya itu jelas dia bakal iri lah. Tapi poinnya adalah, jadi apakah adek gak mencintai Mas balik kalau lagi ada orang lain? Enggak, Mas gak akan tutup teleponnya sampai adek bilang love you. Terserah mau ada jambret, mau ada maling, mau ada polisi yang nangkep Mas buat bilang jangan main handphone di jalan. Oh, tidak akan kumatikan. Sekarang lebih baik tinggal balas love you dan handphone ini akan kusimpan ke dalam kantong. Sayangku, cintaku, manisku, dekku yang paling kucintai sedunia. Love you. Dan ayo 1, 2, 3. Love you too. Nah, good girl. Oke, kalau gitu Mas lanjut jalan ya. Capek gak beres-beres ya? Capek ya. Kasihan sayangnya Mas. Tapi rumah barunya bagus juga ya. Ya kan? Untuk harga segini dan rumah yang besar di komplek yang aman sih oke banget sih ini. Ya, marilah kita berdoa ya, semoga rumah baru ini bisa jadi tempat yang aman dan nyaman buat kita berdua. Maaf ya adek, karena background Mas yang begini, kamu jadi ikut keseret. Ya mungkin adek bisa bilang gak apa-apa dan lain sebagainya, tapi
kalau Ade dari awal nggak sama Mas, dan ya mungkin Ade hidupnya akan lebih tenang sih. Ya, maaf Mas, harusnya nggak ngomong gitu, tapi ya nggak tahu Mas, rasanya merasa bersalah aja. Dan kalau Mas nggak bisa ngelakuin apa-apa soal itu, Mas ngerasa gagal aja jadi suami. Tapi yang pasti adalah Mas janji, kalau emang ada yang ganggu hidup Ade atau bahkan hidup kita berdua, nyawa orang itu akan habis. Maksudnya kapok orang itu. Iya, nyawanya nggak dicabut, kapok aja, kapok. Ngomong-ngomong soal background, kamu masih ingat gak sih dulu momen Mas ketemu kamu? Iya, dulu tuh Mas lagi ngerokok, terus mau pulang ke rumah, tapi males. Ya lagi mikirin masa depan Mas, yang bisa dibilang Mas lagi ngerasa gini-gini aja dan gak ngerasa dapat adrenalin lagi dari jadi ketua geng motor. Rasanya Mas emang udah harusnya tutup buku dari dunia gelap itu sih, tapi ya Mas gak tahu caranya dan lain sebagainya. Cara agar bisa keluar tapi gak akan tertarik untuk masuk lagi. Terus tiba-tiba malah ketemu kamu yang lagi dihadang sama preman. Nona cantik, mau kemana sih sayang? Gak boleh lari dong sayang. Sendirian aja nih. Sini, main dulu sama Aa Sapri. Aa Sapri kesepian tahu di sini. Kan kalau ada Nona cantik, Neng cantik, Adik cantik, jadi nggak sepi, jadi nggak kesepian nih. Mau ngapain? Mau ngapain? Nggak boleh jauh-jauh, sini aja. Udah. Kalau mau teriak juga, nggak bakal ada yang bantuin Nona cantik. Soalnya di sini kan gangnya sempit, jarang dilewatin orang. Nah, emang Neng sendiri emang kenapa lewat sini? Pasti Nona cantik mau ketemu Aa Sapri, iya kan? Orang-orang di luar sana pasti udah pada tahu kok, orang paling ganteng seantero jagat raya ini ya Aa Sapri. Elah buset. Dibilangin kagak bakal ada yang bantuin, jangan teriak-teriak. Ini tuh Aa Sapri itu cuma mau nemenin Nona cantik, biar Nona cantik lewat sini nggak sendirian. Nah, tapi sebelum lewat nih, Nona cantik main sama Aa dulu ya. Jangan berontak. Cewek brengsek, sini lah. Woi, Hah? gue lagi ngerokok. Bisa diem gak sih? Ganggu aja. Sokap amat nih orang. Ngerokok doang banyak gaya lu. Cil, kalau ngerokok bikin lu ngerasa keren, silahkan. Tapi jangan ganggu gue yang lagi nyari mangsa. Jangan main-main lu di daerah gue. Lu belum denger ya? Gue tuh ketua geng motor di sini. Paham lu? Oh, Ada yang lucu? enggak ada yang lucu. Udah gila nih orang. Daerah lo ya? Iya. Ketua geng motor. Iya, Sapri. Motornya mana? Gengnya mana? Kok sendirian doang? Bubar gengnya. Itu adalah pokoknya. Lagian ya,
orang congkak kayak lu nih tahu apa soal geng motor? Paling kalau gue udah manggil geng gue bakal abis tuh gak nyawa lu. Oh, wow. Ketua geng ternyata butuh gengnya ya biar kuat. Bukannya justru ketua geng itu yang terkuat ya seharusnya. Kenapa 1 lawan 1 malah nggak berani dan harus nunggu gengnya ada? Itu. Dan seingat gue juga nama ketua geng motor di sini tuh nggak ada yang namanya Sapri. Ada. Mak lu tuh yang ngasih nama lu Sapri. Yang bener aja. Dapat dari mana tuh nama? Dari sapi. Sapi, Sapri. Terus bapak lu siapa namanya? Kambing. Brengsek. Berani-beraninya lu ngehina orang tua gua. Gua pastiin lu mati hari ini. Oh, ketua geng motor kita sudah marah. Maju sini lo. Tangan kosong kalau berani. Simpen pisaunya. Oke. Gue lagi pusing mikirin hidup sekarang. Jadi tolong keluarin semua tenaga lu biar lu gak mati. Biarpun ya udah pasti mati sih. Alah, banyak gaya lu. Tangan gue. Harusnya gue yang bilang gitu. Lemah amat sih. Tangan gue. Ketua geng motor mana sih yang tenaganya kayak bayi diajarin berantem kayak begini? Oh, Tangan gue. udah nyerah? Kasihan. Ketua geng motor ini kesakitan tangannya. Tapi belum patah sih. Harusnya tadi sekalian patahin aja ya biar nggak bisa motoran lagi. Tangan gue. Nggak seru amat sih. Ketua geng motor atau ketua geng sepeda? Mana tenaganya? Katanya ketua geng motor. Atau sebenarnya bukan? Sebenarnya lu orang cabul yang mau pakai nama geng motor biar kelihatan keren. Oh, tadi kayak lu bilang gua ngerokok biar keren. Kasihan. Pasti lu orang tua yang gak punya kerjaan dan lu adalah beban keluarga yang paling berat di dalam keluarga lu. Nah, makanya pas pembagian otak itu datang biar kebagian otak buat mikir. Aduh, takut ada pisau kelemahanku. Tahu apa lo soal geng motor gue, anjing? Udah, segitu aja. Oh, ini pisau yang tadi lo mau tusukin ke badan gue kan? Sekarang gue kasih lo pilihan. Mau gue congkel mata lo, atau gue bikin lubang hidung lo lebih gede lagi biar lo bisa nerima semua oksigen lebih banyak. Oh, atau mungkin instan aja lah ya. Ke jantung lo biar lo mati sekalian. Bang, ampun bang. Saya nyerah bang. Maaf bang. Saya nyerah bang. Bang, kasih saya hidup bang. Tadi katanya ketua geng motor. Enggak bang. Masa iya ketua geng motor minta ampun? Pakai minta maaf segala lagi. Ini ketua geng motor yang sangat amat soft spoken ya. Hei, masa lo tahu ya, geng motor daerah sini itu kalau udah mulai bertarung, ya akan bertarung sampai mati. Kenapa gue tahu? Karena gue pemimpinnya, bangsat. Udah ya. Nggak seru.
Oh, masih di sini. Kenapa cuma ngeliatin? Nggak mau lari aja? Ya, nggak apa-apa sih kalau nggak mau lari. Ya, kalaupun ngasih tahu ke pihak berwajib, paling cuma dianggap gila. Hati-hati, nanti dimasukin rumah sakit jiwa. Aduh, kopi gue sih masih ada, tapi rokok gue. Orang lagi renungin hidup enak-enak malah diganggu. Preman sialan. Rokok terakhir gue juga jadi harus gue buang. Alah, jadi buang sampah sembarangan kan? Geblek emang dorong. Hah? Makasih. Lu sadar kan lu lagi bilang makasih ke siapa? Makasih lu juga gak bakal bikin gue gak pusingin hidup gue lagi. Jadi daripada lu bilang makasih dan bikin gue buang-buang nafas gue buat berdialog sama orang kayak lu, mendingan lu pergi sekarang. Balas budi. Keras kepala sekali ya orang ini. Balas budi. Oke, kalau emang lu nawarin gua untuk mendapatkan sesuatu dari lu, badan lu. Iya, gue mau badan lu. Itu yang gue pilih sebagai balas budi. Ingat kan, gue itu ketua geng motor di daerah ini, dan lu yang nawarin diri buat balas budi. Terus kenapa sekarang muka lu bingung dan ketakutan gitu? Hah? Mana sifat baik yang menawarkan diri untuk membantu gue? Takut, bingung. Jangan takut dan bingung gitu sayang. Biarin aku yang nuntun kamu. Kamu tinggal diam dan kasih tubuh kamu ke aku. Udah itu aja. Dan balas budi kamu aku terima sepenuh hati. Dengar ya, jangan sembarangan nawarin bantuan sebagai tanda balas budi. Lo gak tahu manusia bisa segila apa. Gue mungkin ketua geng motor, tapi gue bukan pelaku pelecehan. Maaf aja. Ngopi. Oh. Setelah gue nyeruput satu seruputan kopi itu dan ngeliatin lu, ada sih cara yang sebenarnya gue kepikiran biar lu bisa bantu gue. Tapi gue gak tahu lu mau atau enggak. Yakin mau tahu? Setelah apa yang gue lakuin barusan? Oke, dia masih mau tahu. Wanita yang menarik. Oke. Ini cara untuk membantu gue dengan hidup gue yang udah penuh dengan masalah yang sangat amat banyak dan menarik sekali. Jadi istri gue. Gimana? Well, kalau ditanya kenapa, gue butuh sesuatu untuk jadi komitmen, biar itu bikin gue keluar dari geng motor ini, geng-gengan yang gak jelas ini, dan dunia gelap yang ada selama-lamanya. Kalau gue keluar dan jadi orang biasa, besar kemungkinan tanpa komitmen apapun itu, gue akan kembali ke dunia gelap, cepat atau lambat. Entah karena gue yang mau sendiri atau emang ada kebutuhan yang tarik gue ke situ. Jadi gue
butuh lu jadi istri gue biar gue beneran ada komitmen dan gue komit dengan apa yang gue pilih. Ngerti? Dan apakah lu mau? Wow. Gue gak pernah ngelihat ada orang yang senaif ini sih. Hidup lo dipenuhi dengan drama yang sangat amat mudah diselesaikan ya sepertinya. Sorry, mungkin mulai dari sekarang karena tadi udah bilang mau, gue bisa bilang dengan Mas dan juga Ade. Gini deh, hidup itu gak akan semudah film-film atau anime atau drama Korea yang dikasih ceramah musuhnya langsung nyerah. Enggak. Kalau Mas bikin mereka nyerah cuma pakai omongan, Mas nggak bakal jadi ketua geng motor sekarang. Tapi tantangan yang menarik. Oke, deal. Cuma itu kan syaratnya. Nggak ada lagi. Tantangan yang terlalu mudah. Ya kalau dipikir sih tantangan yang sulit sih sekarang ya menghindariku. Kalau kamu berani lari ataupun kabur dari sini, Mas akan cari kamu sampai ketemu. Kemanapun kamu pergi, Mas akan dengan senang hati mengejar kamu kemanapun itu. Jangan pikir kamu bisa lari dari perjanjian ini. Cepat atau lambat, Mas akan tahu rumahmu di mana. Mas juga akan tahu semua background kamu, orang tua kamu, teman kamu, sahabat kamu, dan semua-muanya deh. Anggap aja ini jaminannya. Oh ya, kamu emangnya gak ada urusan setelah ini? Oh, bimbingan skripsi? Oh, wow. Gak apa-apa. Wow aja. Mas juga seharusnya ada lagi skripsian sih sekarang. Iya, Mas lagi semester 14 sekarang. Enggak sih, enggak dilanjut, males aja sih, ya ngapain, mau jadi donatur kampus aja. Iya nanti Mas selesain kuliahnya, tapi setelah nanti kalau Mas sudah keluar dari dunia geng-gengan ini. Tapi jangan lupa ya, sama janji ini semua. Ya udah sana, kuliah dulu yang benar. Kita urus pernikahannya setelah kamu wisuda. Oke? Sampai jumpa lagi cantik. Nomor? Enggak perlu tukeran nomor telepon. Mas gak suka teleponan. Mas gak suka kita cuma chattingan. Mas mendingan nyamperin ke rumah kamu. Nah, cara cari tahu rumah kamu sih ya gampang. Mas bisa cari sendiri rumah kamu. Kamu gak perlu ngasih tahu. Biarlah itu jadi surprise. Yaudah, sana. Dadah. Hey, bukannya kalau pasangan itu seharusnya ada sesuatu ya sebelum berpamitan? Nggak, kalau cium kan tadi udah. Dadah juga udah. Kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan. Apa ya? I love you. I love you too. Mana? Ayolah. Kalau kamu gak bilang I love you too, Mas hidupin lagi ya ini ya. Si Sapri ini Mas hidupin lagi ya. Yaudah, mana I love you too-nya?
Nah gitu dong. Ya udah sana buruan, sebelum nanti nggak bisa bimbingan lagi. Dadah.